Let's just enjoy the show, cause it's random real time. Oke, hai guys. Kali ini kita mau belajar caranya motong mangga. Tapi baterainya udah mau habis. Dia agak cepetan ya. Oh ya, bentar dicolok dulu. A few moments later. Oke, hai guys. Kali ini kita mau belajar caranya motong mangga. Setelah kemarin belajar cara motong apel. Oke. Cara motong mangga agak lebih sulit. Kalau masih ragu, masih belum menguasai yang apel, sebaiknya jangan mulai dengan mangga dulu ya. Sebelum mulai, pertama cuci tangan dulu udah pasti. Kedua, pisau. Nah, ini masih pisau yang sama dengan yang buat motong apel kemarin. Yang sekarang wajib pisaunya harus diasah dulu sebelum memotong mangga, karena motong mangga itu butuh ketajaman yang ekstra, jadi wajib diasah dulu ya guys. Sekarang kita akan motong mangganya. Yang gue pakai, yang gue paling suka hanya mangga mana lagi. Oke, cara motong mangga itu dimulai dari bagian belakangnya, yang di bagian batangnya. Ini dulu, mulai dari dia. Oke. Kemudian apa yang mesti disiapkan depan mata gue ini ada buat nyuci mangganya yang sudah dikupas, buat taruh kulitnya yang dikupas, dan buat naruh yang dipotong untuk dimakan. Oke, mari kita mulai. Cara motong mangga pertama dimulai dari bagian pangkalnya dulu ya guys. Oke. Bagian pangkalnya dulu. Seperti biasa, ingat menggunakan pisau itu selalu jempolnya standby di bagian yang tidak tajam, dan selalu yang didorong itu adalah jempolnya sebenarnya. Tapi bagian gagangnya ini hanya menjaga supaya dia supaya dia firm, supaya dia diam. Nah, sekarang motong mangga, kalau kemarin motong apel hanya pure menggunakan jempol-jempol saja. Kalau untuk mangga ada tambahannya, yaitu telunjuk sebagai sahabatnya. Oke, telunjuk ini gunanya untuk penahan mangganya. Ya. Ingat, motongnya selalu dorong bagian jempolnya. Dorong bagian jempolnya. Seperti ini ya. Tuh. Bagian jempolnya yang dipotong. Oke. Potonglah kira-kira bagian pangkalnya itu kurang lebih segini aja, jangan banyak-banyak ya guys, segini aja. Nah, kalau kita lihat di bagian setelah dipotong itu, bentuknya persegi panjang biasanya, kelihatan ya. Nah, kalau kita lihat, maka persegi panjang ini harus bentuknya tiduran. Jika bentuk persegi panjang ini tiduran, kita bisa tahu yang ini bagian atas, ini bagian bawah. Motong mangga itu harus tahu atas bawahnya ya guys. Ini atas, ini bawah. Bagian yang memanjang ini menunjukkan mendatar, ini bagian yang atas, dan bagian yang bawah. Oke, ini penting. Nah, pada waktu ngupas nggak penting. Pada waktu ngupas ini hanya untuk memberitahukan atas dan bawah. Mari kita mulai mengupas. Telunjuk menjadi guidance ya guys. Nah, jempol ingat hanya mendorong. Jempol itu hanya mendorong. Telunjuk nahan hasil kupasan kulitnya aja. Telunjuknya megang di sini. Oke. Ibaratnya jempolnya sudah bekerja, telunjuknya bagian mengkolek apa yang sudah dipotong. Perhatikan ya, aku hanya mendorong pisaunya pakai jempol, bukan pakai gagangnya ya. Terus tuh, potong terus. Goyang sedikit kalau nggak kepotong. Ingat ya, didorong aja. Tuh. Selesai deh kita satu part. Oke. Ingat, kulitnya kita buang ke yang sudah tersedia. Mari kita lanjutkan. Terus motong. Ingat, pegang telunjuknya, pegang kulitnya, jempolnya pegang bagian belakang yang tidak tajam.
aku sangat sarankan mulailah dari mangga mana lagi, bukan karena emang gue suka banget mangga mana lagi, tapi memang karena ini adalah mangga yang paling tidak terlalu licin pada waktu dipotong. Yang bikin mangga itu sulit dipotong adalah karena dia licin dagingnya, jadi keselip-keselip deh. Oh, berarti penting nih untuk kasih tahu kalian, bagian tangan yang kirinya ini megang di kulit yang masih ada kulit. Oke. Lanjutin terus, lihat. Buatlah gerakan memutar supaya tidak keputus. Jika sudah selesai deh tuh. Oke guys, sudah deh setengah selesai. Lanjutin di bagian berikutnya. Nah, ini yang sulit. Kita akan memegang di bagian yang licin, tapi untuk menjaga ada bagian juga jarinya yang megang di bagian kulitnya tetap, karena yang tidak licin kan kulitnya. Jadi peganglah di bagian kulitnya sedikit nih. Usahakan pas dorong kulitnya ini jangan terlalu jauh-jauh dari daging ya guys, dari kulit ya guys. Karena nanti kalian bukan motong kulit, tapi kalian motong daging dari mangganya. Oke, kita mau dagingnya yang sangat langka ini. Udah selesai. Setelah udah selesai, dicuci ya guys di air garam. Biar dia berendam, dia mandi sedikit, oke. Setelah selesai, tiriskan. Nah, ingat bagian pangkalnya, ya. Ingat bagian pangkalnya ini, yang mana yang bagian atas, yang mana yang bagian bawah, masih ingat? Ya betul, ini adalah bagian atas, ini bagian bawah, karena ini bentuknya lihat persegi panjang. Oke, berarti ini kanan, kiri, atas, bawah. Kita akan motong di bagian atasnya, persis deket sama garis tersebut. Tuh, ya, benar-benar persis deket di bagian atasnya. Nah, cara megang mangga itu seperti ini ya. Satu di bagian telunjuk itu tahan ujung satunya, yang dua kanan kiri ini, dua jari dan jempol itu pegang sisi kanan kirinya mangga. Ya, anggap aja kayak lagi main softball. Oke. Lalu potong deket sama bagian dagingnya. Nah, kalau udah setengah, ini udah rentan untuk keselip guys. Peganglah di bagian atas dan bawah seperti ini supaya lebih aman. Ingat selalu potong keluar badan ya guys. Lalu jangan pernah ada jari di depan pisau. Jangan pernah ada jari di depan pisau. Ini kita udah selesai potongan setengah. Pada umumnya kita akan belah menjadi dua. Oke, belah menjadi dua seperti ini. Atas bawah. Lalu belah menjadi 4. Selesai deh. Selesai. Oke. Kalau tidak yakin, sebaiknya jangan motong mangga ya guys. Kuasai dulu motong apelnya, kontrol kekuatan jempolnya dalam mendorong. Sudah dapat feel-nya, apel menguasai, baru kalian ke mangga. Mangga itu memang paling sulit motongnya karena dia licin. Oke, itu aja sekian dari saya. Selamat memotong mangga. Ini enak banget guys. Mangga mana lagi? Dabah. Yummy, 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 yummy meal time.